Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia? Kembali lagi menjumpai Anda bersama saya, Vidya Sri Sucianda. Di liputan kali ini akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada topik kali ini, apa kabar Indonesia akan mewawancarai warga SMA Srijaya Negara Palembang. Langsung saja bersama rekan saya, Nabila Fauzia, Bivo Samudra Ananta, dan Muhammad Rido di lokasi. Terima kasih Vidya di studio. Selamat siang pemirsa sekalian. Dan saat ini saya sedang berada di SMA Srijaya Negara Palembang, yang tepatnya saya ingin menanyakan pendapat warga SMA ini mengenai perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ibu boleh diperkenalkan dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina, saya guru bahasa Indonesia di SMA Srijaya Negara Palembang. Oke Ibu, maaf sebelumnya saya izin menanyakan beberapa hal mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, boleh? Ya, boleh, silakan. Menurut pendapat Ibu, apa yang Ibu ketahui mengenai perlindungan dan penegakan hukum? Sepemahaman saya bahwa seluruh warga negara, khususnya Indonesia, itu wajib dilindungi oleh pemerintah. Jadi kita berhak meminta perlindungan pemerintah jika kita merasa terancam akan suatu bahaya. Itu. Oke, apakah perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ini sudah maksimal atau belum menurut Ibu? Sepertinya belum, karena banyak sekali yang saya lihat, apalagi di berita TV-TV itu, bahwa apalagi masyarakat bawah ya, banyak sekali merasakan tidak adanya keadilan. Jadi hukum itu kalau secara gamblangnya maksudnya pemerintah itu kurang mengayomi masyarakat yang ada di bawah. Mereka sering mendapat perlakuan yang tidak adil, sehingga mereka lebih menderita dibandingkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan gitu. Menurut Ibu belum maksimal ya. Apa solusi terbaik yang Ibu berikan agar perlindungan dan penegakan hukum ini biar maksimal? Supaya ada lagi penekanan bahwa semua keadilan itu hak semua orang, dan setiap orang berhak mendapatkan keadilan karena bukan hanya dari status mereka, tapi juga karena mereka warga negara yang memang wajib dilindungi oleh pemerintah. Jadi hukumnya nggak runcing ke bawah dan tumpul ke atas, tapi semua warga negara yang bersalah itu berhak dihukum, dan yang tidak bersalah berhak dibebaskan atau dibela. Oke, terima kasih Bu atas pendapatnya. Baiklah pemirsa, saya di sini bersama Ibu Yusita. Selamat siang, Iya, Bu. selamat siang. Assalamualaikum. Saya di sini ingin bertanya sedikit pada Ibu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Iya. Sebelum itu, apa yang Ibu ketahui tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Kalau menurut saya, penegakan hukum itu adalah suatu sistem yang mana di dalamnya itu ada anggota pemerintahan yang terorganisir ya untuk menegakkan hukum atau mengatur hukum di Indonesia ini dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Oke. Lalu menurut pendapat Ibu, apakah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sudah maksimal? Belum ya sebetulnya, tapi ada yang sudah, beberapa yang sudah baik, tapi kalau menurut saya secara maksimalnya belum. Ya, tapi ada juga yang sudah baik, berangsur-angsur meningkat ya. Jika belum maksimal, solusi apa yang dapat Ibu berikan agar perlindungan dan penegakan hukum Indonesia dapat maksimal? Gimana ya, paling saya upaya mungkin ya, bukan solusi sebetulnya. Mungkin ada beberapa hal ya, praktik perlindungan hukum kita itu masih kurang maksimal, masih belum membaik, karena diharapkan praktik perlindungan hukum itu jangan memihak begitu ya, karena penegakan hukum di Indonesia ini sepertinya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Orang-orang yang melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum, terutama misalkan mencuri atau apa, itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Masa mencuri pisang saja sampai 20 tahun, sedangkan koruptor gitu ya cuman paling hukuman itu 5 tahun paling lama, ditambah lagi dengan remisi lebaran gitu ya, jadi 2 tahun paling cepat sekali keluar dari tahanan gitu ya. Padahal
harusnya jangan memihak hukum itu. Jadi mungkin solusinya lebih di kualitasnya itu ditingkatkan lagi bagi para anggota-anggota penegak hukum itu. Kalau misalkan dia membidangi suatu hal, dipilih menjadi ketua misalnya KPK atau ketua apa, itu lebih selektif lagi dan kualitasnya lebih ditingkatkan lagi supaya dia betul-betul jujur dan betul-betul menjalankan penegakan hukum itu yang sesuai dengan perilakunya, sesuai dengan kejahatannya. Kalau dia kejahatannya besar, harusnya hukumannya juga besar gitu. Sedangkan untuk rakyat kecil, karena dia hanya mencuri pisang misalkan, usia tahanannya itu sampai 20 tahun. Nah, itu tidak sesuai. Maksud saya lebih dibaguskan lagi kualitasnya, kualitas penegakan hukum itu supaya jangan memihak begitu. Baiklah, terima kasih Bu atas pendapat yang Ibu berikan. Sama-sama. Ya, sukses selalu ya, Iya, Bu. Rino. Iya. Baiklah pemirsa, kali ini saya sedang berada di SMA Srijaya Negara. Dan di samping saya ada salah satu guru di SMA Srijaya Negara. Baiklah Pak, bisa diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Sandra Rian Prabowo, guru mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Baiklah Pak, di sini saya akan menanyakan pendapat Bapak tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui mengenai perlindungan dan penegakan hukum? Ya, terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum, terutama di Indonesia, seharusnya kita sadar terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum. Kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perlindungan, apa itu penegakan terkait dengan hukum. Perlu kita cermati bahwasanya perlindungan itu adalah untuk melindungi subjek atau individu atau seseorang atau kelompok terkait dengan hukum. Sedangkan ketika kita bertanya terkait dengan penegakan, itu adalah untuk menegakkan, untuk menerapkan terkait dengan hukum itu sendiri. Nah, apabila berbicara terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, kita juga harus berpatokan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera di dalam pasal 1 ayat 3 yang merupakan negara Indonesia itu adalah negara hukum. Sedangkan terdapat juga di pasal 28D ayat 1 bahwasanya terkait dengan perlindungan dan jaminan hukum. Nah, sehingga kalau terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, kita harus sadar pentingnya hukum itu sendiri, karena hukum juga berfungsi untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Baiklah, sepertinya Bapak mengetahui banyak tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi menurut Bapak, apakah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia telah maksimal? Kalau dikaitkan dengan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, itu tidak akan pernah maksimal. Kenapa? Ketika perlindungan dan penegakan hukum yang maksimal, itu akan berhenti di suatu titik, sehingga tidak terdapat perubahan atau peningkatan dalam perlindungan dan penegakan hukum. Terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, untuk saat ini sudah sangat bagus, namun tetap perlu ditingkatkan dan tetap perlu mengalami perubahan-perubahan untuk kemajuan dan penegakan hukum itu sendiri. Sehingga ketika kita menegakkan dan melindungi hukum itu sendiri, maka kehidupan masyarakat akan adil, masyarakat akan damai, masyarakat akan sejahtera, dan masyarakat akan cinta sesama masyarakat atau warga negara Indonesia. Jika belum maksimal, apa solusi terbaik yang Bapak ajukan kepada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Terkait dengan upaya untuk memaksimalkan perlindungan dan penegakan hukum, itu merupakan suatu kesadaran yang harus kita sadari sama-sama. Bukan dari masyarakat, bukan dari pemerintah, tapi kita semua yang merupakan warga negara Indonesia. Karena kenapa? Hukum itu merupakan suatu kesadaran yang harus kita taati karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman aturan yang ada di Indonesia. Baiklah, terima kasih karena Bapak telah memberikan pendapat tentang perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Vidya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Vidya Sari Sucianda, pembawa acara Apa Kabar Indonesia, pamit undur diri.